pada bagian ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, itu selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok muslim. Nah, ini gambar apa anak-anak? Isi piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Terus isi piagam Madinah diantaranya, yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, dari sini ada belakangnya isi. Yang kedua, masing-masing kelompok menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk pembelanya. Yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim ataupun bangsa Yahudi, harus saling bantu-membantu moral dan material. Yang kelima, mereka harus saling menasihati berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Ya, materi yang kedua, Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Itu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan. Yang keempat, kaum muslim tidak mengerjakan umrah di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Yang submateri yang ketiga yaitu Nabi SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Sebagai komitmen damai, Rasulullah mengajak raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya untuk mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Raja-raja tersebut adalah Raja Ghassan, Kaisar Romawi atau Heraklius, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir. Dari sini Ibu akan ngasih kalian soal, nanti maju ke depan satu-satu ya. Buat si Pina soalnya. Ini buat si Nova, nanti dibaca ya di depan nanti. Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca, nanti maju ke depan. Nanti silakan Vina maju untuk membacakan isi piagam Madinah dan pengertiannya juga. Iya, dua sama ini. Maju. Nih, ini maju ini sama baca ini ya.
Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Ya, isinya? Isi piagamnya? Di antara isi piagam Madinah, di antaranya adalah 1. Semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. 2. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. 3. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. 4. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim, non-muslim, atau bangsa Yahudi, harus saling membantu moral dan material. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. 6. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antara kelompok. Iya, bagus, kamu Babina. Iya. Ya, selanjutnya Nova, ayo maju ke depan tuh baca. Yang ini, baca ini yang dikasih tuh ini. Pengertian sama isinya. Dia dibaca. Iya, iya. Maju. Pengertian dulu, pengertian itu. Iya, itu dulu pengertian. Perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Naskah perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib Rasulullah. Lalu isinya, isi perjanjian Hudaybiyah adalah peletakan senjata antara kedua belah pihak selamat 10 tahun. Orang Muslim yang datang kepada kaum muslimin yang tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Yang ketiga, perang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan makhluk dengan Muhammad diperbolehkan. Bagi juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan. Kaum muslim tidak mengerjakan umrah di tahun ini akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Yang keempat, sudah selesai. Ya, bagus, kompak tangan. Ya, baik, itulah materi dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-Muslim, yaitu dengan raja-raja
Bosa, Kaisar Romawi, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir atau Mukaikis. Ya, itulah pelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam